Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pada video ini kita akan membahas tentang materi bab 3, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materinya bisa kalian lihat mulai halaman 75 ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Sebetulnya ini pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu kasih tugas kalian untuk menjawab soal yang berkaitan dengan suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, pada video ini kita akan membahas secara umum agar lebih memahami materi tersebut ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di halaman 77. Ini tentang sistem politik ya. Jadi sistem politik dulu, habis itu baru suprastruktur, kemudian infrastruktur politik. Apa yang dimaksud dengan sistem politik? Sistem politik itu banyak sekali tokoh yang menjelaskan ya. Ada David Aston, ada Robert A. Dahl, ada Jack C. Plano, ada Rusadi Kantaprawira. Nah, dari berbagai definisi itu kalian bisa baca sendiri ya. Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Jadi intinya seluruh kegiatan politik itu kan merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan, yang saling ketergantungan satu sama lain ya. Nah, sistem politik itu terbagi dua, ada infrastruktur dan suprastruktur politik. Nah, suprastruktur politik itu pengertiannya bisa kalian lihat di halaman 78. Dapat diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi gampangnya suprastruktur politik itu apa sih? Adalah semua yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara itu apa aja? Ada MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara yang termasuk ke dalam suprastruktur politik. Jadi yang perlu kamu ingat, suprastruktur politik itu intinya berkaitan dengan lembaga negara. Lembaga negara itu apa aja ya? Tadi MPR, DPR, DPD, Presiden, Wapres, MA, MK, KY, BPK. Nah, itu adalah beberapa lembaga-lembaga negara ya. Kemudian satu lagi adalah infrastruktur politik. Nah, apa itu infrastruktur politik? Kalian bisa lihat pengertiannya di halaman 79 ya. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Nah, jadi intinya kalau infrastruktur politik itu adalah kelompok-kelompok kekuatan politik yang berasal dari masyarakat gitu, yang apa sih istilahnya nggak formal gitu ya. Kalau tadi kan lembaga-lembaga negara itu tentu bersifat formal ya, DPR, MPR itu. Tapi kalau infrastruktur politik itu karena berasal dari masyarakat jadi nggak bersifat formal ya. Tapi ya ini juga berkaitan dengan sistem politik di negara Indonesia. Ya, misalnya apa aja sih yang termasuk infrastruktur politik? Itu ada 4. Ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Partai politik, nah tentu kalian tahulah partai politik itu ya, adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Di Indonesia sendiri banyak sekali partai politik ya, kalian bisa misalnya menyebutkan ada apa aja? Ada Golkar, ada PKS, ada Nasdem, kemudian ada Demokrat, kemudian ada Hanura, PDI, kemudian apalagi banyak ya partai-partai politik itu di Indonesia. Nah, tentu partai politik itu kan dibentuk oleh masyarakat, tapi itu kan ngaruh juga ke sistem politik ya.
Nah, makanya partai politik itu masuknya ke dalam kategori infrastruktur politik. Nah, selain partai politik, infrastruktur politik juga terdiri dari kelompok kepentingan atau interest group ya. Kalian bisa lihat di halaman 79 pengertiannya. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perorangan atau kelompok masyarakat. Nah, contoh kelompok kepentingan itu adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. Nah, jadi ya kelompok-kelompok yang punya kepentingan tertentu untuk sistem politik gitu ya. Jadi dia bikin kelompok yang memang dia punya kepentingan tertentu. Misalnya ya para elit politik, kemudian bikin serikat dagang, serikat pekerja, serikat buruh, LSM. Nah, itu termasuk contoh kelompok kepentingan. Jadi kelompok yang dibuat berdasarkan kepentingan tertentu dalam sistem politik gitu intinya ya. Kemudian selain kelompok kepentingan ada juga kelompok penekan atau pressure group. Ada di halaman 80. Kalian sambil lihat bukunya ya. Yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya. Jadi ada kelompok yang muncul gitu ya, sesuai dengan situasi lah, nggak selalu muncul. Jadi kelompok penekan itu ya ada ketika misalkan ada demo. Nah, itu demonstrasi itu kan tentu ingin menyampaikan keinginannya, menyampaikan aspirasinya. Nah, kalau pemerintah itu mau mendengarkan, tentu menjadi baik gitu ya, aspirasi rakyat itu bisa didengarkan. Nah, jadi orang-orang yang demo itu istilahnya itu disebut kelompok penekan karena berusaha untuk menekan pemerintah agar mendengarkan keinginan atau aspirasi mereka gitu. Atau selain demo misalkan ada melakukan aksi mogok, nah itu juga kelompok penekan. Jadi kalau nggak dituruti nih keinginannya, dia mogok makan misalkan. Nah, itu kan, atau ada juga yang lebih ekstrim. Pernah ibu lihat itu ada yang dijahit mulutnya, ada yang dikubur setengah badan gitu ya, seolah-olah dia itu menunjukkan pokoknya keinginannya harus dituruti, kalau tidak dituruti ya dia akan istilahnya kubur hidup-hidup atau apa gitu. Jadi ingin mendapat perhatian gitu ya, ingin menekan pemerintah agar keinginannya itu dituruti gitu ya. Nggak harus pemerintah sih, dia bisa juga misalkan gini, pernah ada lahannya itu mau digusur. Nah, karena dia nggak setuju lahannya digusur, akhirnya dia melakukan aksi mogok, misalnya kepada suatu perusahaan atau pabrik gitu ya. Nah, tadi misalkan dia mogok makan atau mulutnya yang dijahit lah, atau dia dikubur setengah badan atau badannya di semen. Nah, itu kan untuk menekan perusahaan tersebut agar menuruti keinginannya, jangan sampai lahannya digusur misalnya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Apa aja sarana media komunikasi itu? Misalnya media cetak, ada koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Jadi dari koran, majalah, buletin, tabloid itu kan kita bisa menyampaikan informasi, bisa menyampaikan pendapat ya, bisa menyampaikan keinginannya. Di koran itu kan ada kayak surat pembaca misalnya. Nah, itu adalah sebagai salah satu media komunikasi politik ya. Mungkin yang suka baca koran, di situ ada kolom surat pembaca gitu ya. Jadi siapapun masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, mengirimkan surat gitu kepada koran. Nanti misalkan koran itu
menerbitkan, mencetak beberapa berita. Di bagian kolom tertentunya itu ada surat membaca. Nah, disitulah aspirasi masyarakat atau keinginan masyarakat bisa disampaikan secara tertulis ya. Kemudian selain media cetak juga media elektronik, televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Nah, jadi bisa juga lewat televisi, radio atau internet ya. Pagi sekarang tuh banyak banget kan melalui misalkan Twitter gitu ya, menyampaikan pendapatnya. Kemudian kalau di televisi itu misalkan diundang dalam sebuah jajak pendapat atau dalam sebuah pertemuan diskusi gitu kan, sering juga ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang termasuk ke dalam infrastruktur politik ya. Jadi diulangi ada 4. Yang pertama adalah partai politik, kemudian kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group ya, yang tadi demo itu kelompok penekan, kemudian media komunikasi politik ya. Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak itu majalah, koran, tabloid. Kemudian media elektronik itu televisi, radio, internet ya. Kemudian itu tentang infrastruktur dan suprastruktur politik. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada video berikutnya ya. Pada video ini tentang suprastruktur dan infrastruktur politik, mudah-mudahan dapat memahami perbedaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.